Sri Mulyani Indrawati, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Beliau menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1986. Melanjutkan pendidikan di University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat dan memperoleh gelar Master of Science of Outside Economics pada tahun 1990. Setelah itu, beliau mendapatkan gelar PhD of Economics pada tahun 1992. Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik se-Asia pada tahun 2006 oleh Emerging Market di sela sidang tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Globe Asia pada tahun 2007. Cerminan sosok wanita yang cerdas, tangguh, dan berprestasi membuat kami memilih beliau role model yang mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, mari kita simak nilai-nilai dasar ASN yang ada di dalam diri Ibu Sri Mulyani. Berorientasi pelayanan, Kemenkeu meraih penghargaan dalam acara penyampaian hasil evaluasi kerja unit penyelenggara pelayanan publik tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB. Penghargaan juga diberikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai pembina pelayanan publik terbaik dengan predikat pelayanan prima dalam Piala Adicita Sewaka Pertiwi, yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Kemenkeu atas raihan predikat pelayanan prima 2 tahun berturut-turut. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Sebagai Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani diberi kepercayaan untuk mengelola keuangan negara Indonesia. Beliau pernah mengatakan bahwa akuntabilitas adalah sikap kita sehari-hari. Pada saat kita membuat keputusan, kita tahu bahwa nanti kita akan mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani telah menerapkan akuntabilitas yang hasilnya dapat kita lihat dari prestasi Indonesia yang mendapat peringkat pertama transparansi anggaran se-Asia pada tahun 2022. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kompetensi Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan sudah tidak diragukan lagi. Beliau masuk daftar wanita paling berpengaruh di dunia menurut majalah Forbes tahun 2022. Tidak hanya itu, beliau juga meraih penghargaan sebagai Menteri terbaik di dunia pada World Government Summit tahun 2018. Prestasi tersebut tidak lepas dari semangat belajar beliau yang telah ditanamkan sejak dini. Harmonis. Salah satu penerapan nilai harmonis adalah dengan toleran dalam perbedaan. Ibu Sri Mulyani selalu menyerukan untuk menghargai dan memberdayakan perbedaan demi menjaga keharmonisan bangsa. Dalam salah satu kesempatan, beliau menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan adalah miniatur Indonesia. Sebab itu, menjadi hal yang perlu disyukuri yakni berada di bumi Indonesia yang penuh dengan keberagaman. Kita bersyukur karena kita berbeda-beda. Perbedaan ini indah dan membuat kita lebih kaya dan bijaksana. Ibu Sri Mulyani mengajak seluruh masyarakat untuk saling menghargai, mencintai, dan menghormati perbedaan. Loyal. Dalam kepemimpinannya, Ibu Sri Mulyani merupakan pribadi yang sangat loyal dalam memenuhi tanggung jawabnya. Pada tahun 2008, ketika krisis ekonomi menghantam, posisinya sebagai salah satu pejabat strategis mengharuskan beliau menghadiri rapat dengan petinggi negara untuk membicarakan strategi yang harus dihadapi oleh Indonesia. Pada saat yang sama, ibunya juga sedang kritis di rumah sakit. Ibu Sri Mulyani memilih tetap melaksanakan tugasnya memimpin rapat selama 2 hari 2 malam dan mengorbankan kepentingan pribadinya. Pengorbanan beliau membuat Indonesia berhasil menjadi satu-satunya negara yang bertahan dalam krisis ekonomi tersebut. Adaptif. Situasi perekonomian yang sedang tidak stabil akibat pandemi COVID-19 membuat Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani berusaha melakukan adaptasi baru dalam memulihkan ekonomi Indonesia. Terdapat beberapa strategi yang direncanakan untuk dijalankan oleh pemerintah dalam mengejar target penerimaan perpajakan di tahun 2021. Beliau menjelaskan bahwa dalam reformasi perpajakan tersebut,
pemerintah akan menurunkan tarif PPh badan dari yang awalnya berada pada 25% menurun menjadi 22% dan akan mengalami penurunan lagi menjadi 20%. Walaupun keputusan tersebut dipastikan akan menurunkan penerimaan, namun dalam jangka panjang, langkah tersebut dapat menambah subjek pajak di Indonesia. Selain itu, beliau menyingkapi situasi luar biasa akibat pandemi ini dengan meluncurkan sebuah buku berjudul Keeping Indonesia Safe from the COVID-19 Pandemic sebagai referensi dan dokumentasi kepada masyarakat dan dunia mengenai bagaimana Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kolaboratif. Selain melakukan sejumlah kolaborasi dalam internal Kementerian Keuangan dan dengan kementerian lain di Indonesia, Ibu Sri Mulyani berhasil membuat kemitraan dengan institusi lain di luar pemerintahan Indonesia. Contohnya dalam acara ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governance Meeting ke-9, Menteri Keuangan berkomitmen untuk berkoordinasi dengan Menteri Keuangan ASEAN dan Gubernur Bank Sentral untuk memajukan kepentingan bersama dalam proses keuangan regional menjadi kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.